Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Sidki dari Program Studi Teknik Informatika 2015 dengan nomor induk mahasiswa 15107051. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mendemonstrasikan program saya yang telah saya buat untuk melakukan klasifikasi jenis daging sapi dan daging babi menggunakan metode brick propagation. Sebelum saya mendemonstrasikannya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada jajaran dosen program studi teknik informatika karena ilmunya telah membantu saya dalam menyelesaikan pemrograman ini, khususnya pada dosen pembimbing saya yaitu Bapak Budi Arifitama dan juga Bapak Yadara Bowo. Saya akan menjelaskan dari poin 1 hingga poin 8. Poin 1 hingga poin 8 merupakan pembuatan model pelatihan jaringan syaraf tiruan, yang dimana pada poin 4 merupakan poin 4 yaitu image underscore folder sama dengan data latih merupakan pemanggilan sampel data latih yang terdapat pada folder data latih. Lalu file name sama dengan full file image folder PNG merupakan pemanggilan sampel data citra daging sapi dan daging babi yang berbentuk citra atau gambar dengan bentuk file PNG. Lalu total underscore image sama dengan numel file name merupakan total image yang terdapat pada folder data latih, yaitu 300 sampel data citra, yang dimana 150 sampel merupakan daging sapi dan 150 sampel merupakan daging babi. Lalu data underscore sapi sama dengan 09 total image merupakan digunakan untuk pembuatan matriks baru yang nantinya akan digunakan untuk pelatihan jaringan syaraf tiruan, yang dimana nanti matriks barunya memiliki matriks baru yaitu 9 kali 300, di mana 300 ini mengacu dari total image dan 9 ini adalah parameter yang nantinya akan digunakan. Lalu pada poin 10 hingga poin 17 merupakan metode preprocessing, di mana poin EMG IMRIT full name, EMG IMRIT size, EMG 256256, EMG sama dengan EM2 double EMG merupakan dua tahapan proses pada preprocessing, yaitu processing resizing, yaitu mengubah citra yang awalnya tidak sama rata menjadi sama rata, yaitu 256 kali 256 pixel, di mana merepresentasikan panjang dan lebar, dan juga teknik metode cropping. Lalu variabel iGray sama dengan RGB2 gray EMG level sama dengan 0,50464, dan iTrace IM Inbinizer iGray level merupakan preproses suatu variabel yang nantinya akan digunakan untuk melakukan ekstraksi fitur ciri tekstur. Lalu pada poin 20 sampai poin 32 merupakan ekstraksi fitur ciri warna RGB pada sampel daging, di mana variabel R sama dengan IMG, G sama dengan IMG, B sama dengan IMG, mengacu pada inisialisasi variabel warna red, green, dan blue pada setiap sampel citra daging sapi dan daging babi. Lalu pada poin 24 sampai 26 merupakan fungsi untuk mengambil nilai ciri warna pada variabel R, G, dan B pada
suatu sampel yang nantinya akan diteliti, lalu akan didapatkan nilai rata-ratanya atau nilai min yang diambil dari variabel R, G, dan B. Lalu pada poin 27 hingga 29 merupakan fungsi untuk mendapatkan nilai standar deviasi yang tadinya didapatkan, yang dimana data tersebut didapatkan dari variabel R, G, dan B. Lalu pada poin 30 hingga 32 yaitu fungsi untuk mendapatkan nilai MSR, yaitu mean standar deviasi red, MSG mean standar deviasi green, dan MSB mean standar deviasi blue, yang mana datanya nanti akan didapatkan dari hasil STDR atau standar deviasi red, STDG atau standar deviasi green, dan STDB standar deviasi blue. Lalu ekstraksi pada poin 35 sampai poin 46 merupakan proses ekstraksi fitur ciri tekstur dengan menggunakan filter Gabor, di mana pengambilan data yang digunakan dalam ciri tekstur Gabor sebagai input pada jaringan syaraf tiruan. Peneliti menggunakan wavelength sama dengan 4 dan orientation sama dengan 90. Lalu pada poin 50 sampai poin 59 merupakan pembentukan data latih yang nantinya akan dilakukan untuk penghitungan pelatihan jaringan syaraf tiruan yang tadinya sudah disebutkan dalam poin 8 ya. Data underscore latih sama dengan zeros 9 sama dengan total image. Lalu poin dari 62 sampai 64 merupakan implementasi dari fungsi normalisasi data pada variabel data latih yang berupa hasil dari tahapan ekstraksi fitur sebelumnya. Tahapan ini dimulai dengan mencari nilai pada baris array data latih, kemudian nilai tersebut ditampung dalam variabel raw min. Begitu juga variabel raw min untuk mencari nilai minimum. Begitu juga dengan raw max, sama dengan max data latih tanda kurung sama dengan koma 2. Fungsi ini untuk mencari nilai maksimum pada baris array data underscore latih. Nilai yang didapatkan akan ditampung pada variabel raw max. Lalu browse sama dengan rescale tanda kurung buka kurung data latih sama koma input min, koma raw min, koma input max, koma raw max sama dengan merupakan ini brom bukan variabel untuk menampung semua nilai minimum dan semua nilai maksimum yang nantinya akan didapatkan dari proses ini. Rescale sendiri merupakan proses normalisasi data dengan parameter data underscore latih sebagai input matrix dan raw min sebagai nilai minimum, raw max sebagai nilai maksimum. Lalu pada poin 67 sampai 71, 67 sampai 76 merupakan pembentukan target latih yang nantinya akan digunakan sebagai pelatihan jaringan syaraf tiruan, di mana shortcut ini untuk membentuk data target latih dengan melakukan inisialisasi untuk membuat matriks dengan 2x300 pada variabel target underscore latih, di mana 2 merupakan baris pada matriks sebagai nilai target dari masing-masing jenis daging, dan 300 merupakan target data latih. Nilai matriks pada variabel target underscore latih didapatkan dengan melakukan pengulangan for pada setiap kelas jenis daging dan dilakukan pengulangan sebanyak 150 kali pada masing-masing kelas untuk mengisi matriks variabel target underscore latih, di mana satu merupakan variabel daging sapi, satu merupakan bentuk dari hasil dari daging sapi, dan 0 merupakan hasil dari daging babi. Lalu pada poin 79 sampai 85 merupakan proses pelatihan jaringan syaraf tiruan, di mana
net sama dengan pattern net 10 merupakan variabel untuk menentukan inialisasi model jaringan self-driven, di mana 10 mengacu pada hidden neuron yang digunakan oleh peneliti. Net.trendparam.epoch sama dengan 45 merupakan epoch yang digunakan oleh peneliti, yaitu sebesar 45. Net.trendparam.lr sama dengan 0,1 merupakan learning rate yang digunakan oleh peneliti, dan seterusnya. Lalu net sama dengan trend buka kurung net bro target underscore latih tutup kurung adalah inilisasi pelatihan jaringan syaraf tiruan dengan pemberian nilai input dan output sebagai parameter, yang dimana variabel bro adalah nilai input dan variabel target latih adalah nilai output. Lalu pada poin 88 hingga poin 93 merupakan mencari nilai tingkat akurasi pada pelatihan jaringan syaraf tiruan, di mana hasil bro ini didapatkan dari fungsi normalisasi data yang tadi sudah disebutkan oleh peneliti. Lalu nanti hasilnya itu akan disimpan di SafeNet keluaran.net yang nantinya akan digunakan untuk proses selanjutnya, yaitu proses pengujian. Sebelumnya peneliti akan menguji network latih ini. Mohon maaf jika proses ini memakan waktu, karena bukan karena dari pemrogramannya, namun dari laptopnya yang memiliki masalah. Akan memakan waktu yang lumayan lama karena laptopnya memiliki masalah. Oh, sudah selesai. Ya. Hasilnya telah didapatkan, yaitu pada proses network latih didapatkan tingkat akurasi sebesar 99,667%. Lalu kita akan melakukan proses network uji. Ya, network uji sendiri codingannya hampir sama dengan network latih, seperti pada poin 2 dan poin 6 merupakan kode untuk melakukan pengambilan data uji yang terdapat pada folder data uji yang telah disimpan oleh peneliti. File name stir file image folder .png juga sama, yaitu bentuk sampel data uji yang disimpan di data uji yang berbentuk PNG, dan juga total image-nya yaitu 100, di mana masing-masing sampel daging sapi dan daging babi mendapatkan 50 sampel, dan juga data underscore uji yang nantinya akan digunakan untuk melakukan pembentukan proses data uji. Lalu ini juga pada poin 8 dan poin 11 merupakan preprocessing pada data uji. Lalu pada poin 14 sampai poin 26 adalah proses ekstraksi fitur ciri warna pada pengujian, di mana tadi sudah dijelaskan. Poin 14 sampai 16 merupakan variabel untuk nilai rate pada suatu sampel, nilai variabel rate pada suatu sampel citra, dan G merupakan nilai variabel green pada suatu citra, dan B juga merupakan nilai variabel blue pada suatu sampel citra. Lalu pada poin 18 hingga 20 merupakan tadi juga yang telah peneliti sebutkan, yaitu untuk
fungsi untuk mengambil ciri warna pada variabel R, G, dan B, lalu untuk mendapatkan nilai min dari R, G, dan B, yang datanya sendiri sudah didapatkan dari proses poin 14 sampai 16. Lalu STDR, STDG, dan STDB juga sama untuk fungsinya untuk mencari nilai standar deviasi red, green, dan blue, dan juga MSR, MSG, dan MSB yang fungsinya juga sama, yaitu pada pelatihan sebelumnya, yaitu untuk mencari standar deviasi, mean standar deviasi pada yang datanya diambil dari STDR, STDG, dan STDB. Lalu pada poin 29 sampai 40 juga sama, yaitu ekstraksi ciri tekstur menggunakan filter Gabor, di mana wavelength-nya juga peneliti menggunakan 4, dan orientasinya juga menggunakan 90. Lalu ini juga sama pada poin 44 sampai 53 merupakan pembentukan data uji, di mana yang tadi telah disebutkan di poin 6, yaitu 9 kali total image, di mana 9 ini mengacu pada ciri R, ciri G, ciri B, ciri min, ciri end, ciri varian, ciri MSR, MSG, dan MSB. Lalu normalisasi data sama juga dengan proses pelatihan sebelumnya, yaitu untuk mencari nilai maksimum dan minimum pada data uji, dan juga Browry scale data uji, input, row, min, contact max, juga untuk variabel untuk menampung proses normalisasi data dengan parameter data underscore uji, di mana row min mengacu pada nilai minimum dan row max mengacu pada nilai maksimum. Lalu poin 60 sampai 69 juga untuk melakukan pembentukan target uji, di mana nantinya sama dengan yang tadi dijelaskan pada pelatihan jaringan saraf tiruan. Code ini berfungsi untuk membuat matriks berukuran 2x100, di mana nantinya akan menampung nilai target yang digunakan untuk menentukan jenis daging sapi dan daging babi yang nantinya nilai pada matriks variabel target uji dilakukan dengan menggunakan fungsi pengulangan for sebanyak 50 kali untuk mengisi matriks pada kelas jenis daging sapi dan daging babi, di mana kelas jenis daging sapi sendiri diberikan dengan nilai target array 1, 0, dan pada daging babi sendiri diberikan nilai target dengan array 0,01, di mana 1 merupakan nilai dari daging sapi dan 0 merupakan nilai dari daging babi. Lalu pada poin 72, load net keluaran ada pemanggilan dari hasil network latih yang sebelumnya telah dilakukan pada network latih. Pada poin 94, save net keluaran.net yang nantinya dilakukan untuk proses pengujian jaringan saraf tiruan. Lalu pada kode output sama dengan round simnet bro ini merupakan pengujian model jaringan saraf tiruan yang dibuat pada proses pelatihan sebelumnya. Fungsi sim ini pada code tersebut digunakan untuk simulasi model jaringan saraf tiruan, di mana parameter variabel net sebagai model dan variabel bro sebagai nilai input. Selanjutnya fungsi round pada round ini digunakan untuk mendapatkan nilai bulat integer terdekat yang nantinya hasilnya akan disimpan di variabel output, lalu mendapatkan hasil tingkat akurasinya pada poin 79 dalam network uji. Lalu peneliti akan mengujinya. Terus agak lama karena laptop mengalami trouble sebelumnya.
Maaf sebelumnya tadi laptop mengalami trouble. Peneliti akan mencoba melakukan pengujian kembali. Sedang berlanjut, sedang melakukan pengujian. Di sini telah mendapatkan akurasi ya, tingkat akurasi sebesar 99%, di mana saya akan mencoba untuk hasil dari conversion matrix-nya, di mana tadinya sudah saya sebutkan di poin 76, yang nantinya hasilnya berbentuk conversion matrix ya. Beginilah bentuk hasil dari pengujian yang telah dilakukan, yaitu dari 100 sampel data uji, di mana masing-masing 50 data uji merupakan daging sapi dan 50 data uji merupakan daging babi. Pada sampel data daging sapi, dari 50 sampel terdapat 49 yang teridentifikasi daging sapi, dan sisanya melainkan teridentifikasi daging babi. Sedangkan pada sampel data uji daging babi, dari 50 sampel didapatkan bahwa 50 data uji tersebut teridentifikasi sebagai daging babi. Maka dari itu hasil dari pengujian jaringan syaraf jalan ini mendapatkan 99% dengan kesalahan 1%. Sekian dari presentasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.